Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Bersyukur. Haleluya. Amin. Biarlah kita selalu memandang Tuhan. Biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena bukan dengan kuat dan gagah kita ada. Tapi hanya kekuatan yang Tuhan berikan saja. Yang memampukan kita untuk kita ada saat ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu
Pertolonganku datang darimu. Amin Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Ya Tuhan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu Tuhan. Pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Dan kami tidak mau Tuhan tangan kami Kau lepaskan dari genggaman-Mu. Yang kami rindukan Tuhan, Engkau selalu merangkul kami, Engkau selalu menggendong kami, Engkau selalu menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh bersuka cita oleh karena Engkau Allah yang kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu Bapa, kami bersyukur sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu bagi kami. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Masih kuat berdiri? Amin. Kita mau nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
manusia berapa menit, berapa jam mungkin bisa berubah. Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya selalu, bahkan selalu baru di dalam hidup kita. Amin. Kita mau lanjutkan pujian kita. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Denganmu Tuhan, kami bisa melewati semuanya. Jangan pernah ragukan kasih setia. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku
Kak Sena yang mau menyampaikan warta gereja. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Biarlah kiranya kita dalam penyertaan Tuhan selalu, semuanya sehat, amin. Ada beberapa pengumuman pada minggu ini. Yang pertama adalah pemasukan dana untuk pembelian tanah, untuk sekolah dan sarana prasarananya sampai hari ini telah masuk 101.488.400 rupiah dan plus 1 cincin emas dan 30 kursi. Kita terus dukung di dalam doa dan dana. Persembahan bisa diberikan secara langsung melalui kotak persembahan ataupun melalui transfer. Yang kedua, macet. Ya, pemasukan dana Natal dan Tahun Baru Bapak Ibu sampai minggu ini masuk 50 juta totalnya, 50.380.000, sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah 24.620.000 rupiah. Dan kita juga terus dukung juga untuk dana Natal dan Tahun Baru untuk ibadah, apalagi minggu depan sudah masuk bulan Desember, ya. Pasti mulai sibuk, semua komisi juga mempersiapkan semuanya yang terbaik, dan kita berdoa semua dalam perjalanan ibadah itu lancar semua, tercukupi, bahkan semua dalam keadaan yang aman, sehat, dan mungkin kita minta cuaca yang terbaik sehingga seluruh umat Tuhan bisa merasakan hadirat Tuhan. Kami gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun, jemaat yang berulang tahun di bulan November. Ya. Coba dibaca-baca dulu nama-nama jemaat yang berulang tahun di bulan November. Kalau di sebelahnya ada namanya bisa dikasih selamat ulang tahun, gitu ya. Belakang, depan, ya. Belakang saya ada. Ya, kalau ada kanan kirinya, ya. Dinyanyiin dulu enggak apa-apa, selamat. Ya. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu, kesehatan, keluarganya, pekerjaan, pelayanan untuk jemaat yang berulang tahun di bulan November. Oke, cukup. Berikut ini adalah dokumentasi keseruan Loving Family Care Gereja Jikelim di bulan November. Mari kita saling bertumbuh bersama di Loving Family Care, diadakan setiap sebulan sekali. Kalau ada undangan dari ketua komsel atau dari tempat ini, kita bisa hadir di setiap komsel yang ada, supaya iman kita bangkit, pengharapan kita terus berharap kepada Tuhan. Saling mendukung, saling mendoakan, saling sharing. Demikian pengumuman gereja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Sena yang sudah menyampaikan warta gereja. Sebentar kita persiapkan untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita
Kita mau angkat satu pujian. Bapa, Kau mendengar setiap seruan hati kita. Jadi kita sungguh-sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa. Dia yang selalu mendengar setiap apa yang kita doakan. Dia selalu mendengar, memberkati setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Walau kadang mungkin kita harus menunggu, tidak instan. Ada memang yang instan langsung dijawab Tuhan. Tapi ada yang Tuhan menginginkan kita di dalam ketekunan kita, di dalam kita meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Bapa, Kau mendengar
Terima kasih Bapa di surga untuk semua kasih karunia-Mu yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya kami menyadari bahwa keberadaan kami anugerah-Mu saja. Tidak ada sesuatu yang bisa kami banggakan, kami andalkan dari hidup ini. Oleh karena itu kami terus mau mencari wajah-Mu. Kami ingin terus mau melekat kepadamu, belajar dan belajar terus selagi masih ada waktu-waktu ini. Terima kasih Bapak, bimbing kami terus. Roh Kudus, mari perlengkapi kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, mari Engkau urapi. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja, dan semua diberkati Bapak. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Mari silakan duduk. Bagaimana kabarnya semua? Baik ya? Pasti. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita punya Allah, bahkan Bapa yang sangat-sangat peduli dengan kita. Ya. Saya koyok kering mulutnya ya, maaf, tak minum dulu. Ya. Kita memang harus menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ini tidak ada jalan yang terus rata. Pasti ada gelombang, pasti ada lubang. Artinya ada tantangan. Demikian seluruh umat manusia harus menghadapi itu. Demikian juga untuk kita. Di dalam mengiring Tuhan, ada banyak hal yang tidak kita pahami, kita tidak mengerti. Terkadang kita harus menghadapi pintu-pintu yang tertutup. Permasalahan rumah tangga yang tidak kunjung berakhir. Pintu-pintu berkat rasanya tertutup. Sehingga banyak orang bingung, gelisah, takut, bahkan sampai-sampai stres. Itu karena apa? Persoalan masalah dalam hidup ini. Enggak tahu kalau Bapak Ibu ya, apakah punya masalah atau tidak. Kalau saya banyak masalah, tetapi bisa dilewati. Kadang segala upaya kita sudah lakukan, sudah kita cari cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Tetapi tidak pernah berakhir, tidak kunjung berhasil. Yang kita hadapi, kita alami adalah kegagalan demi kegagalan. Inilah pada kesempatan ini yang perlu kita pelajari, kita bahas. Bagaimana kita hidup di dalam menghadapi persoalan masalah dalam hidup ini. Ketika berada dalam situasi seperti ini, kepekaan rohani sangat-sangat diperlukan. Sangat penting sekali. Mungkin kita sudah berjalan menuruti keinginan sendiri. Mungkin kita sudah berjalan menuruti duniawi. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Itu satu hal yang perlu kita perhatikan. Kita sudah melenceng daripada kebenaran-kebenaran.
Ketika jalan kita tempuh mulai menyimpang dari jalan Tuhan, ketika kita sudah melangkah menuruti kehendak sendiri, keinginan sendiri, disitulah Tuhan terkadang menutup jalan bagi kita. Ditutup jalan, biarkan aja, seenakmu, kau mau jalan bagaimana terserah, kamu tidak menuruti aku. Dibiarkan. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki perjalanan kita semakin kehilangan arah. Sesungguhnya Tuhan tidak ingin kita itu sampai berjalan terperosok, menjauh daripada Dia. Oleh karena itu, dalam situasi yang demikian mari kita datang kepada Tuhan, berlututlah kepada Tuhan. Mohon segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, mohon kepada Tuhan. Merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Sadarlah agar kita dipulihkan kembali. Hanya itu jalan satu-satunya. Jangan sekali-kali mengandalkan yang lain. Jangan mengandalkan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Makanya pada kesempatan ini, judul firman Tuhan ini saya beri, selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kita terus hidup di dalam keraguan, kebingungan, kegelisahan seperti yang saya katakan tadi, kita akan mengalami kerugian besar. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah menikmati janji-janji Tuhan. Kita tidak akan pernah menikmati kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Karena firman Tuhan menulis di Yakobus 1 ayat 6-7. Dikatakan, orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Jadi itu suatu hal yang terus kita harus pegang dalam hidup ini. Bahwa janji Tuhan tidak pernah kita alami, kebaikan dari Tuhan tidak pernah kita nikmati kalau kita hidup menurut kehendak kita, hidup dalam kebimbangan, kebingungan, ketakutan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, mari kita belajar kepada pemazmur. Banyak hal yang harus kita pelajari dari pemazmur. Seperti yang ditulis di Mazmur 18 ayat 17-20. Mazmur 18 ayat 17-20. Kita bacakan ya. Apa saya bacakan dari depan aja ya. 18 ayat 17. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ayat 18, ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. 19, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. 20, ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Ayat 20. Tuhan, ayat 20 tadi. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Amin. Firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa
Daud punya pengalaman yang sangat banyak bersama dengan Tuhan ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Masalah bahkan dia tidak sanggup lagi menghadapi masalah ini. Dalam situasi yang sangat sulit, Daud tidak bersungut-sungut, tidak memberontak. Padahal dia sudah setia kepada Allah. Dia tidak seperti bangsa Israel yang kita sudah tahu kasusnya. Ketika mereka di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Daud tidak seperti itu. Daud tidak berharap kepada manusia. Daud mengatakan, sandaran bagiku adalah Tuhan. Tuhan adalah sandaran bagiku. Itu di ayat 19 tadi. Jadi dalam situasi apapun dalam kehidupan kita ini, marilah kita bersandar kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, hanya itu. Jangan cari kekuatan dari orang lain. Jangan cari pertolongan kepada orang lain, tetapi berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan tuntun kita nanti, mungkin hubungi ini, hubungi orang ini, hubungi ini, ataupun gimanalah cara Tuhan nanti mengajari kita untuk kita bisa nanti mendapat solusi dalam kehidupan ini. Daud demikian dalam menghadapi masalah, persoalan dalam hidupnya. Mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Bagaimana dengan kita ketika menghadapi tantangan, persoalan hari-hari ini? Apakah kita menjadikan Tuhan sebagai sandaran kita, tempat pertolongan dan pengharapan bagi kita? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sebab hari-hari ini saya sangat-sangat merasakan banyak sekali persoalan, tantangan kehidupan yang harus kita hadapi. Tidak semakin enak. Kalau saya melihat di YouTube juga, apalagi masalah perang antara Israel dengan Hamas, itu membawa banyak dampak bagi umat manusia, bangsa-bangsa. Bahkan bisa berdampak kepada kita. Jadi kita harus juga bisa mengambil hikmah dari sana. Jangan sampai kita terbawa arus-arus yang negatif. Ketahuilah, jika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah dan tantangan, berarti Tuhan sedang melatih iman kita. Jangan pernah kita berpikiran negatif kalau kita sedang berada dalam masalah. Mari kita coba berpikir positif. Kenapa ya? Kalau dari pihak Tuhan, secara rohani, bahwa jika kita dibawa kepada suatu masalah, berarti Tuhan lagi melatih iman kita. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini anaknya. Dia sangat mengasihi kita. Dan dia tidak ingin kehilangan kita. Oleh karena itulah kita dilatih agar kita kuat. Sehingga di dalam kekuatan itulah segala tantangan-tantangan bisa kita lewati. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di Yesaya 60 ayat 11 ditulis, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam. Tidak akan tertutup. Artinya, dalam segala keadaan, dalam segala musim dan situasi, baik itu siang ataupun malam, tidak mengenal waktu. Tuhan sanggup membuka pintu bagi kita. Pintu berkat, pintu kesempatan, dan pintu keberhasilan. Tuhan sanggup
melakukan apapun karena Tuhan kita itu yang berkuasa. Makanya dikatakan kita tidak perlu takut, khawatir dalam menjalani hidup ini. Yesus Kristus Tuhan kita berfirman, mintalah maka akan diberi, cari maka engkau akan mendapat. Ini suatu hal yang sangat luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Kita hanya disuruh meminta, akan diberi, cari, akan mendapat. Ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ditulis di Matius 7 ayat 7. Jadi, jika kita sedang diperhadapkan pada pintu-pintu yang tertutup, jangan menyerah dan berputus asa. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya. Ia sanggup membuka pintu dan jalan bagi kita. Tidak perlu diragukan Tuhan kita. Makanya kita seharusnya hidup dalam sukacita dan damai sejahtera karena Allah kita yang bertanggung jawab atas hidup kita. Saya juga belajar dengan firman ini ya, saya hidupin. Kalau boleh saya katakan firman Tuhan ini pertama-tama untuk saya. Saya itu hidupin gimana Tuhan biar saya bisa hidup dengan firman ini. Jangan saya hanya menyampaikan tok. Saya sendiri tidak ngelakoni. Saya sedang melatih diri saya untuk hidup dalam firman ini. Jadi mari kita sama-sama belajar. Saya menghimbau Bapak Ibu semua, kita belajar terus. Kunci agar pintu-pintu terbuka di setiap area hidup ini adalah memiliki hidup yang berkenan kepadanya. Jadi hidup yang benar adalah langkah yang menggerakkan tangan Tuhan membuka pintu bagi kita. Jadi ada bagian yang harus kita kerjakan agar pintu-pintu terbuka, agar Tuhan terus memberikan jalan keluar dari semua permasalahan kita, yaitu hidup benar. Hidup mengandalkan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, itu harus juga kita lakukan. Apabila ia membuka, tidak ada yang menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ditulis di Wahyu 3 ayat 7b. Jadi siapa yang dapat melawan Tuhan kita? Tidak ada. Di Mazmur 25 ayat 15 ditulis, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Artinya, perhatian dan fokus kita hanya kepada Tuhan. Selama kita bersandar penuh kepada Tuhan, keselamatan jasmani maupun rohani kita akan terpelihara, walaupun dunia diguncang dalam keresahan. Ini sudah dialami oleh pemazmur atau Daud, dibuktikan. Makanya ditulis di sini dan merupakan suatu contoh dan pelajaran bagi kita, agar kita di dalam menjalani kehidupan ini menjadi pemenang-pemenang. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan senantiasa ada dalam penjagaan dan pemeliharaannya. Karena Tuhan begitu peduli dengan umatnya. Karena Tuhan sendiri yang berfirman, ditulis di Yesaya 54 ayat yang ke-10. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Ini firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, bahkan terjadi perang dunia ketiga,
Tuhan berfirman, biar gunung-gunung beranjak. Tetapi kasih setianya katanya tidak akan beranjak dari kita. Itulah Allah kita yang kita sembah, kita sanjung di setiap kehidupan ini. Faktor lain yang membuat jalan tertutup adalah serangan si jahat. Jadi yang pertama tadi kita pelajari kan, pintu-pintu tertutup itu karena kita telah berjalan mengikuti kehendak kita sendiri. Kita telah berjalan menuruti duniawi, kemauan kita, tidak mengandalkan Tuhan. Itu faktor pertama membuat jalan kita serasa tertutup. Sekarang yang kedua, yang membuat jalan kita tertutup adalah serangan dari si jahat. Iblis selalu mencari cara untuk menutup jalan orang percaya, karena iblis ingin hidup orang percaya mengalami kehancuran. Itulah rencana si iblis. Oleh karena itu kita jangan pernah memberikan celah kepada si iblis. Selalu menutup celah agar serangannya tidak masuk ke dalam diri kita. Sebab di Yohanes 10 ayat 10a ditulis, pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itulah misi visi daripada si iblis, untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Iblis suka bila kita mengalami kegagalan, tidak mengalami pertolongan Tuhan, dan tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh diam menghadapi semua serangan-serangan si iblis. Kita harus lawan si iblis. Kita anak Allah, kita punya kuasa, harus dilawan. Makanya sering juga dari gereja ya mengadakan peperangan rohani. Sampai keliling kota, peperangan rohani. Karena kita harus lawan memang si iblis. Itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kuasa untuk melawan si iblis. Jadi hari-hari ini bila jalan kita serasa tertutup, pertama evaluasi dulu diri kita. Bila terasa tertutup buntu segala, aduh hidup kok gini, gimana ini? Pertama, evaluasi diri. Siapa tahu kemungkinan kita sudah berjalan menuruti keinginan sendiri. Mungkin kita sudah berjalan mengikuti arus dunia saja. Ikuti, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Jangan sampai kita mengikuti jejak bangsa Israel. Pada zamannya Nabi Musa, kita sering dengar ini. Padahal Allah sangat-sangat memberkati bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel ini adalah umat pilihan. Ketika Allah menyuruh Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian, kita tahu bagaimana dalam perjalanan itu bangsa Israel. Di Ulangan 1 ayat 2 ditulis, 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barneo melalui jalan pegunungan Seir. Jadi Tuhan merancangkan perjalanannya bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu 11 hari. 11 hari. Nah.
11 hari. Tapi dalam kenyataannya, perjalanan mereka sampai 40 tahun. Ini suatu pelajaran yang berharga sebetulnya dalam hidup kita. Jangan-jangan kita juga mengalami hal-hal yang demikian. Janji-janji Tuhan, kita sudah berdoa, yang seharusnya dijawab, akhirnya kok bisa diperpanjang sampai 10 tahun, 20 tahun, bahkan di sini 40 tahun. Bahkan bisa mungkin tidak menikmati janji itu. Jadi kita perlu waspada hari-hari ini dalam menjalani hidup ini. Kita pasti mampu menjalani hari-hari ke depan karena Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Oleh karena itu jalanilah hidup ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Diberikan kepada kita kemampuan untuk menjalani hidup ini. Diperlengkapi oleh Tuhan kita. Ada Roh Kudus dicurahkan bagi kita agar kita sanggup. Sekarang tinggal kita bagaimana? Kita harus menjalani hidup ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Ya mungkin terlalu tegang ya saya menyampaikan ini. Daud mempunyai pengalaman banyak dengan Tuhan ketika persoalan-persoalan berat menimpa dan bahkan ketika jiwanya terancam. Daud tahu benar bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya, seperti yang ditulis di Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu Mazmur Daud. Artinya Allah bersedia untuk menolong umatnya dan mengharapkan kita berseru kepadanya, memohon pertolongan setiap kali kita memerlukannya. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, jadi kita tidak perlu takut. Daud yakin Tuhan pasti menolong karena ia punya pengalaman di waktu-waktu yang lalu. Oleh karena itu ia selalu memerintahkan jiwanya untuk kembali tenang ketika menghadapi masalah dan persoalan dalam hidupnya. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Itu ditulis di Mazmur 116 ayat yang ke-7. Jadi dalam menghadapi segala masalah hendaklah kita menjaga hati agar tetap tenang. Sebab dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ditulis di Yesaya 30 ayat 15b. Jadi jika kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung bergoyang, kita akan tetap tenang dan tidak takut menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Alkitab menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ditulis di Yohanes 1 ayat 12. Inilah hak istimewa yang dimiliki oleh orang-orang percaya, orang-orang yang setia kepada Allah, menjadi anak Allah.
sangat luar biasa. Kita menjadi anak-anak Allah. Hubungan anak dengan Bapa adalah hubungan istimewa. Karena dari pihak Bapa ada jaminan, pemeliharaan, perlindungan bagi anak-anaknya. Sedangkan dari pihak anak ada ketergantungan penuh kepada Bapa. Itulah kita. Ketergantungan penuh kepada Bapa. Oleh karena itu kita jangan sampai pernah lepas dengan Bapa. Bahkan kita diumpamakan seperti ranting dengan pokok. Kita tahu bagaimana ranting itu jika lepas dari pokoknya akan kering mati. Kita pun akan mengalami ketakutan, kekhawatiran, bahkan hidup mengalami kehancuran jika kita tidak mau mengandalkan Tuhan, jika kita lepas dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita seperti ranting dengan pokok, artinya kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan pernah lepas dengan doa, persekutuan yang indah, pokoknya terus melekat kepada Tuhan. Itulah bagian kita, arti ranting dengan pokok. Dan jangan lupa, sebagai orang percaya atau anak-anak Bapa, kita juga punya tanggung jawab untuk mengasihi Bapa. Perwujudan kasih kepada Bapa, kepada Allah, yaitu melalui kesetiaan kita untuk melakukan kebenarannya, menuruti kehendaknya, ketaatan kita kepadanya. Kembali lagi ke situ, intinya memang sangat-sangat sederhana sekali. Taat kepada Bapa, mengikuti semua perintah-perintahnya. Andalkan Tuhan. Sangat-sangat sedikit. Tetapi dampaknya itu, kalau kita lepas dari itu, yang membuat hidup kita kacau balau, hancur. Jadi, ada berkat dan jaminan Bapa yang disediakan bagi kita seiring dengan ketaatan kita kepadanya. Ketaatan itulah yang menjadi kunci kemenangan kita di dalam menjalani hidup ini. Amin. Saya enggak banyak menyampaikannya, hanya singkat tok untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, para pemain musik, kita naikkan satu pujian. Biar jangan terlalu tegang gitu loh. Saya nggak bisa guyon sih. Saya terlalu ya fokus itu. Jadi kita naikkan pujian ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup ini. Kita harus nikmati ini. Engkau ada. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. ayo kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga,
yang kami percaya, kami andalkan dalam hidup ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Engkau menyertai kami waktu punya masalah, punya persoalan hidup apapun Tuhan yang sedang kami alami. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kau tahu persoalan masalah hidup yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tetap kami mau serahkan semua kepadamu. Kami mengandalkan Engkau Tuhan, karena hanya Engkaulah yang mampu untuk memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu, agar kami tetap mengandalkan Engkau. Perlengkapi lebih kami ya Tuhan. Firman yang hamba-Mu sampaikan ini sangat terbatas, sederhana sekali. Tetapi biarlah Roh Kudus berbicara untuk pribadi lepas pribadi lebih lagi ya Tuhan. Sehingga kami bisa dibangkitkan iman kami kembali. Dianugerahi kami ketaatan yang tulus kepadamu ya Tuhan. Lepas daripada segala kesuaman ya Tuhan. Biar nama-Mu terus ditinggikan, dimuliakan lewat hidup kami. Bahkan kami seperti ranting dengan pokok. Ya Tuhan, itulah kerinduan kami pagi ini. Biar kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kepadamu ya Bapa. Biarlah jadi seturut kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau sudah merancangkan hal-hal yang baik luar biasa, masa depan yang penuh sukacita bagi kami semua. Syukur ya Tuhan untuk pagi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri, supaya enggak tegang tadi dikatakan. Oh ya, yuk kita bersukacita, kita nyanyikan pujian lama. Gerak dan tari, nanti sambil gerak ya. Yang kedinginan supaya dihangatkan. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh. Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Ku dayung-dayung, stop. Dayung itu begini ya, dayung yang kenceng. Itu berenang itu, ya. Yuk, relax aja. Tuhan baik. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh. Karena ku
masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat sampai di seberang. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh. Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, tiba di seberang. Sekali lagi, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, tiba di seberang, sampai ku selamat tiba di seberang, tiba di seberang. Amen. Silakan duduk. Perahu kehidupan kita yang melewati musim kehidupan, angin yang besar, ombak, itu sangat diperlukan. Jika pelaut tidak pernah berlayar dan menemukan ombak yang besar, mengatasi, mengalahkannya, dia tidak pernah menjadi pelaut yang ulung. Namanya kecek di pantai. Anda mau hidup kecek, anak-anak. Kita mesti justru mencari, bukan takut menghadapi masalah-masalah kehidupan. Justru kita harus mengalahkan untuk menjadi pemenang. Kalau Anda nggak pernah perang, nggak pernah berlaga, Anda nggak pernah menang. Tidak ada kebanggaan. Kalau kemudian ada perlombaan, kita ikut dan menang, piala kecil sekalipun menjadi satu kebanggaan. Karena kita ada di dalamnya. Enggak pernah ikut apa-apa. Dikasih piala yang besar. Anda senang dikasih. Cuma hambar, enggak ada isinya, enggak ada ceritanya. Saya pernah kesaksian di sini. Adik saya ikut lomba 17 Agustus bulu tangkis. Dulu dia masih belum menikah. Sekian tahun yang lalu. Ketika dia pulang bawa piala, dia begitu bangganya. Saya tanya dia, "Loh, kamu kok bisa menang?" "Bisa." "Juara berapa?" 2, katanya. Hebat juga ya. Juara 2 bulu tangkis. Dalam satu kampung. Saya penasaran, gak pernah latihan. Kok bisa menang juara 2? Memangnya lawannya ini gimana kualitasnya? Pesertanya berapa? Dia jawab 3. Berarti kamu ngalahkan 1. Enggak, karena yang 1 enggak datang jadi WO. Jadi tinggal 2. Jadi 1 dan 2. Dan aku juara 2. Itu aja bangga karena dia ikut.
Bayangkan kalau dia nggak ikut terus dikasih, ya udah kamu juara gitu ya. Ketika Anda kepingin mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang jauh lebih berharga, sesuatu yang jauh lebih bernilai, bahkan yang jauh lebih mulia, Anda harus menghadapi tantangan demi tantangan. Itu namanya naik tangga. Ngos-ngosan, tidak apa-apa, jalani terus. Fokus kepada anak tangga yang di depan Anda. Satu step, go ahead, lakukan, selesaikan. Ketika Anda di situ, Anda sudah naik satu tingkat. Butuh anak tangga, butuh kekuatan, butuh daya upaya. Tetapi bagaimana kita menyelesaikannya? Pujian tadi mengajar kita. Aku mau ke seberang. Angin ribut, angin besar itu selalu ada. Tetapi karena ku undang Yesus masuk di dalam perahuku, maka aku selamat sampai di seberang. Sampai di sana. Pertanyaannya, apakah Yesus kita undang berdaulat atas hidup kita? Itu masalahnya. Tadi sudah dijelaskan, seperti pokok anggur dengan ranting. Dan ranting itu akan kering, bahkan tidak dapat berbuah kalau tidak melekat kepada pokok anggurnya. Dalam pokok pohon ada akar. Dia yang mendapatkan nutrisi, yang mendapatkan vitamin, hara dan segala macam dari tanah. Ranting itu nempel, dia mendapatkan suplai. Dia mendapatkan kekuatan energi yang diperlukan untuk hidup. Kalau enggak dia kering dan mati. Nah, pertanyaannya yang sekarang kita perlu renungkan adalah pada saat kita mengalami banyak hal tersebut, seringkali kita menjadi takut. Seringkali kita menjadi bahkan tidak ngerti harus berbuat apa-apa. Tadi dikatakan tidak ada jalan. Hidup ini kita tetap perlu, tadi dikatakan mataku tertuju kepadamu. Bagaimana pemazmur dalam mengisi kehidupannya. Karena ada firman yang berkata begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Anda boleh takut, tetapi jangan hidup di dalam ketakutan. Sesaat. Ya. Tetapi ketika Anda menyadari kasih-Nya kepada kita, semua diberikan termasuk nyawanya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Itu yang kita perlu ingat. Ketika kita mengalami ketakutan, itu manusiawi. Itu tidak masalah. Tetapi jangan menghidupi atau hidup di dalam ketakutan. Artinya kita perlu menyadari, oh kasihku enggak sempurna. Aku mulai terpengaruh dengan masalah. Mataku mulai tertuju kepada persoalan. Dia kelihatan jauh lebih besar daripada kuasa dan kasih Yesus yang ada di dalamku. Artinya enggak sempurna. Kembali melekat, kembali dekat, kembali fokus, mata tertuju kepada Dia. Sehingga Anda merasakan kasih kuasanya yang menyertai, yang membela, sehingga tangan kanannya kita rasakan, oh Dia masih tetap menggandeng aku
dan tidak melepaskannya. Anak kecil kalau seberang jalan dipegang orang tuanya, bapaknya, dia tenang, dia aman, dia merasa nyaman. Tapi begitu dia rasakan kok tidak dipegang ya, dia mulai lihat kanan kiri dan dia ketakutan. Mulai rasakan kembali bahwa dia tetap memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Tak pernah melepaskan. Gak ada jalan, Pak. Bingung, sibuk, mohon maaf bicara. Seharusnya seberapa tahun kita mengiring mengikut dia, kita tidak lagi hanya fokus kepada perkara-perkara yang di bawah. Tetapi fokus bagaimana tadi dikatakan beroleh perkenanannya. Karena itu yang sebenarnya untuk apa kita ada. Bingung, Pak. Boleh, tapi jangan bingung terus. Jangan kebablasan bingungnya. Cepat balik. Ya. Kalau bingung terus diteruskan. Saya sukanya bingung, nanti konslet jadinya. Ingat, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau Anda nggak ngerti jalannya, Anda mungkin kesasar, keluar daripada covernya, keluar daripada apa yang dia tetapkan. Sehingga kita bingung, kesasar, kehilangan jalan, mendapatkan jalan buntu, atau jalan yang rusak. Tidak apa-apa, tapi ingat, ada satu jalan. Ketika kita bersama-sama dengan dia melewati jalannya, engkau tetap dan selalu akan tunjukkan kemana engkau harus melangkah. Sehingga menjadi pemenang kehidupan. Amin. Ayo kita nyanyikan lagu itu ya. Selalu ada jalan. Kita naikkan satu pujian dulu, waktu Tuhan. Nah, terus nanti kita medley sambung, selalu jalan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Naik level. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, mari kita bangkit berdiri. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Melekat kembali, percaya kembali, fokus mata yang tertuju kepada kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi.
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Jalan saat akan tiada jalan, akan membuka jalan bagiku, kepadaku. Ketika jalan yang kulalui berputar-putar di padang gurun, tanah tandus, tanah gersang, tetapi ketika kita bersama-sama dengan Dia, pokok anggur yang benar, maka kita akan mendapat supply. Apa itu? Kehidupan, roh, jiwa, tubuh. Kehidupan tanpa jiwa itu dengan kata lain kematian. Kehidupan tanpa tubuh, tanpa roh, semuanya sama, kematian. Tetapi ketika Dia memberikan hidup dan kehidupan, roh, jiwa, tubuh mendapatkan anugerah, semua yang datangnya daripadanya itu sempurna. Amin. Roh kita kuat, jiwa kita sehat, tubuh jasmani kita sehat karena disembuhkan. Biarlah yang sakit beroleh kesembuhan ilahi. Oleh karena bilur-bilurnya Dia menyembuhkan. Barang siapa percaya, dia mendapatkan. Barang siapa percaya, dia akan melihat kemuliaan Allah. Mari kita kuatkan iman percaya setiap kita. Apapun yang kita lalui, jika itu diizinkan, artinya Dia selalu menyertai dan tidak meninggalkan setiap kita sendiri. Karena kita dimampukan, jangan jadi cengeng. Tuhan lalukan semua masalah, persoalan daripada hidupku. Tuhan ngomong orang hidup itu makanannya persoalan, masalah. Mulai kecil sudah punya persoalan. Persoalannya apa? Mau beli itu, kepingin itu, tidak bisa jajan, itu masalahnya anak-anak. Masalahnya yang remaja berbeda lagi. Waduh, baju itu kok bagus ya.
mama belum belikan. Tapi belum bekerja, belum dapatkan uang. Itu masalahnya remaja. Pemuda mikir yang lain lagi. Sudah menjadi papa mama mikirkan lagi, banyak masalah. Menjadi opa, oma, opung, engkong, emak, masalahnya beda lagi. Ketika Anda dilahirkan sampai Anda kembali pulang, Anda tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalahmu semuanya. Tetap ninggalin PR. Percayalah, tidak ada yang selesai. Tidak ada yang selesai. Tetapi itu energi kekuatan untuk kita terus melekat kepada Tuhan, melangkah maju, naik step, naik level, kita menjadi penilai. Lukislah kanvas kehidupanmu dengan lukisan masalah yang sudah kamu selesaikan dengan begitu indah. Coret-coret yang begitu bernilai. Jangan biarkan lukisan tidak ada, kanvas itu kosong. Talenta yang dipendam tidak pernah menghasilkan sesuatu yang berdampak. Anda harus memiliki satu pengaruh, dampak di dalam hidupmu. Itu artinya hidup ini bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Ketika jalan ku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi, dan selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, karena Engkau sendiri adalah jalan itu. Ada di depanku, membuat jalan bagiku. Oh, selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Selalu ada jalan, imani, percayai, perkatakan, Tuhan terima kasih. Ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan. Setiap masalah selalu ada kunci penyelesaiannya. Karena tidak ada produsen membuat gembok tanpa kuncinya. Setiap persoalan di situ lekat dengan jalan penyelesaiannya. Temukan, selama Anda punya kemauan, engkau dapatkan. Selalu ada jalan seakan
tunjukkan kepadaku. Haleluya. Renungkan, pikirkan. Ketika ada sebuah gembok, pabrikannya selalu membuat beserta kuncinya. Jikalau ada gembok yang sedang tergembok, kuncinya ada di sebelahnya, ada di sampingnya. Ketika Anda tidak punya kemauan, tidak mau melakukan, mengambil kunci itu, terus kemudian berusaha dengan kemauan masukkan kunci itu ke lubang gembok dan kemudian membukanya. Selama gembok dan kunci cuma hanya berjejeran, Anda tidak mau berbuat sesuatu, melakukan, tidak punya kemauan. Gembok itu tetap terkunci, tidak dapat dibuka. Tetapi ketika Anda punya kemauan usaha untuk membukanya, maka gembok itu terbuka. Amin. Itu sama dengan kehidupan kita ketika kita ngalami masalah, ketika kita ngalami persoalan, ketika ngalami tantangan. Ketika Anda melekat kepada Sang punya kehidupan, Dia akan tunjukkan itu kuncinya. Tetapi ketika kita tidak mau melakukannya untuk membuka itu, gembok itu tidak pernah terbuka. Firman-Nya berkata, Yesus turun sampai ke dunia orang mati. Dia merebut kunci dan itu diberikan kepada setiap anak-anaknya. Anda punya kuncinya. Tinggal kemauan untuk melakukan, membuka gemboknya. Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan yang hadir. Engkau Tuhan yang menyapa. Engkau Tuhan yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Segala kuasa di langit, di bumi, segala kuasa diberikan kepadamu. Bumi pijakan kakimu, langit adalah tahtamu. Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau Tuhan yang kuasa. Engkau telah mengalahkan segala kuasa. Ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami, tidak ada satupun kuasa yang dapat menandinginya. Terima kasih Engkau telah memberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun kelahiran untuk yang kesekian kalinya. Seberapapun usia mereka saat ini, itu adalah bukti Engkau menyertai dan menjadikan mereka lebih dari pemenang selama waktu hidupnya, mengalahkan persoalan, mengalahkan tantangan kehidupan hingga saat ini. Dan kami percaya penyertaan-Mu selama-lamanya tidak pernah berubah karena Engkau setia. Engkau juga akan menyertai saudara-saudara kami yang berulang tahun untuk melewati waktu-waktu musim kehidupan sampai pada akhirnya Engkau memberi yang terbaik. Hari ini pun Engkau memberi yang terbaik. Dengan panjang umur Kau kenyangkan mereka dan Kau perlihatkan segala kebaikan kemurahan daripada-Mu kepada dia. Dan sampai akhirnya Engkau juga menyelesaikan memberi yang terbaik kepada mereka. Mereka merayakan ulang tahun kelahirannya bersama-sama dengan Roh Kudus di tempat ini. Kami bersukacita, kami bersyukur, kami berterima kasih. Mereka beroleh kepenuhan yang daripada-Mu, berkat yang menyelamatkan.
hari-hari depan seturut rancangan-Mu yang indah dan segala janji yang terbaik-Mu terwujudkan. Karena setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali sia-sia. Yang adalah iya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Kasman Siaan, di dalam pelayanannya, dan pekerjaannya, keluarganya. Karena Engkau tidak mau berhutang. Lebih lagi tambah-tambahkan hikmat. Sehingga menjadi berkat bagi setiap mereka yang mendengarkan. Tertanam di tanah hati kami yang terbaik, yang subur dan paling gembur. Sehingga benih kebenaran dan kehidupan boleh bertumbuh berakar kuat, berbuah-buah tetap berbuah-buah lebat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membimbing kami, Engkau menuntun kami melewati masa kehidupan, sekalipun banyak yang memprediksi dari hari-hari depan semakin sulit. Tetapi ketika kami beserta-Mu, ketika kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kebenaran-Mu, firman-Mu berkata, sepanjang kehidupan kami beruntung. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu senantiasa melimpah bagi setiap kami umat-Mu. Dan apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat seturut perkenanan-Mu, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Malaikat-Mu menatang, mengiring perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat, termasuk juga yang di Kudus, yang juga di Kalimulyo, semuanya Tuhan. Kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Bila hidup kami, semua kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih termeteraikan doa ini dalam kuasa darah-Mu. Engkau memberkati, Engkau memberi lebih daripada apa yang dapat kami doakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima berkat itu menjadi kenyataan. Yang diberkati berkata bersama-sama, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi.